Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja gaskan kepada video pembahasannya. Pada scene yang pertama, kelanjutan dari video pembahasan sebelumnya, Nanahoshi kemudian berkata kepada Rudy, "Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan siapa namamu." Rudy kembali gugup dan berkata, Namaku adalah Rudius Grairot." Kemudian Nanahoshi berkata, "Itu adalah namamu di dunia ini, bukan? Siapa namamu yang sebenarnya?" Dalam hati Rudy berkata, "Aku tidak akan mengatakannya kepadanya." Kemudian Nanahoshi pada saat itu mengatakan kepada Rudy, "Oh, aku paham. Kalau kau bersikap curiga, tapi tenang saja, aku adalah sekutumu." Nanahoshi mengulurkan tangan kanannya kepada Rudy bahwa ayo kita bekerja sama, sembari menunjukkan wajah yang tersenyum. Nah, kelanjutan pada panel ini, Rudy kemudian menolaknya mentah-mentah di hadapan Nanahoshi. Rudy berkata, "Tidak, aku tidak mau kembali ke dunia asliku." Nanahoshi dengan sangat terkejut dan heran di wajahnya berkata, "Hah?" Kemudian Fit berkata, "Kalian, tolong gunakan bahasa yang bisa aku mengerti." Nanahoshi kemudian berkata dan heran dengan perkataan Rudy. Ia menolak ajakannya untuk kembali ke dunia asalnya, yaitu bumi. Nanahoshi berkata, "Aku salah dengar, bukan? Kau tidak mau pulang? Kenapa?" kata Nanahoshi. Rudy dengan tegasnya berkata, "Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan dunia lama kita." Rudy menjelaskan kepada Nanahoshi, "Aku mati karena kecelakaan di sana dan direinkarnasi di dunia ini." Kemudian Nanahoshi terkejut. "Reinkarnasi katamu? Oh, jadi begitu ya. Kau tetap memiliki ingatan dari dunia lama kita dan mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Jadi kau berbeda denganku," kata Nanahoshi, sembari memakai topengnya kembali. Sepertinya Nanahoshi sangat berharap banyak kepada Rudy akan bersama-sama untuk kembali ke dunia lamanya, yaitu bumi. Tapi Nanahoshi mendengarkan cerita Rudy bahwa Rudy tidak bisa kembali lagi karena dia sudah mati di dunia sebelumnya. Kemudian Nanahoshi berkata, "Tapi sekarang aku akhirnya bisa bertemu seseorang yang mengetahui tentang dunia lama kita. Apa kau bisa mendengarkan apa yang akan kukatakan?" Rudy berkata, "Tentu saja." Nanahoshi berkata, "Terima kasih, aku sama sekali tidak tertarik dengan dunia ini. Aku tidak akan membawa kemakmuran di dunia ini dengan menggunakan pengetahuanku. Tidak seperti tokoh utama di manga atau novel isekai. Aku hanya ingin kembali ke dunia lamaku." Fit kemudian memotongnya. Fit berkata, "Hei, mungkin sebaiknya aku meninggalkan kalian berdua, karena aku sama sekali tidak paham apa yang kalian bicarakan, dan rasanya aku hanya mengganggu kalian di sini." Rudy kemudian berkata, "Tidak, kalau kau tidak keberatan, tolong di sini saja. Mungkin kau akan merasa bosan, tapi aku merasa aman kalau ada kau di dekatku." Kemudian Fit berkata, "Baiklah, aku mengerti." Nanahoshi kemudian melanjutkan pembicaraan dan juga ceritanya. Nanahoshi berkata, "Ketika aku terbangun, aku sudah berada di padang rumput yang kosong di kerajaan Asura sebelumnya. Tidak peduli kemana arahku pergi, hanya ada rumput di sana. Kemudian tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku berjalan selama berhari-hari. Aku mengira aku akan mati di sini. Tapi dia tiba-tiba datang, yaitu si Dewa Naga Orsted. Orsted berkata pada saat itu, Kau tidak mengalihkan pandanganmu kepadaku." Dan pada saat itu juga, kata Nanahoshi, Orsted merawat Nanahoshi. Rudy bertanya, apakah ada alasan Orsted melakukan hal itu? Nanahoshi menjawab, "Mana ku tahu? Yang ku tahu, dia bukan orang yang memanggilku ke dunia ini. Aku ada di Asura 2 tahun lamanya. Di sana, aku bekerja keras untuk mencari uang dan mempelajari bahasa mereka. Dengan itu, aku memulai kehidupan yang baru, dan juga untuk mencari cara untuk kembali ke dunia lamaku, dan mungkin bisa menemukan siapa yang sudah memanggilku ke sini. Aku pergi berkelana bersama Orsted. Dia memiliki banyak musuh, jadi kami sering menghadapi pertarungan. Kamu adalah salah satunya. Namun sama sepertiku, Orsted menetapmu bahwa kau tidak mengalihkan pandangan darinya. Kau terlihat berbeda dari musuh yang lain, jadi aku menyarankan kepadanya agar kau dibangkitkan." Rudy kemudian berterima kasih karena telah menolongnya
yaitu berterima kasih kepada Nanahoshi. Rudy melanjutkan, tapi kenapa Orsted bermusuhan dengan Hitogami? Kemudian Nanahoshi berkata, aku tidak tahu detailnya, tapi dia pernah mengatakan kalau dia ada dendam. Dia juga mengatakan kalau harus melawan Hitogami sesegera mungkin, karena pengikut Hitogami akan membuat masalah kalau terus dibiarkan. Dalam hati Rudy berkata, bisa tidak aku tidak diserang secara mendadak hanya karena dendam yang dimiliki oleh orang lain. Nanahoshi melanjutkan, kami hanya menghabiskan 1 tahun penuh untuk melindungi seluruh dunia ini. Rudy sangat terkejut, hanya 1 tahun katamu? Itu mustahil, aku butuh waktu 3 tahun untuk melakukannya. Nanahoshi melanjutkan, ya, itu karena kami menggunakan cara khusus. Rudy bertanya, cara apa yang kau gunakan? Nanahoshi berkata, caranya dengan menggunakan alat berpindah tempat. Di dunia ini disebut dengan lingkaran sihir teleportasi. Rudy bertanya kembali, bagaimana kau? Nanahoshi melanjutkan, aku dilarang untuk mengatakan lebih dari itu. Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Jadi begitu ya, kalau mereka berpindah tempat tanpa menggunakan peta, sepertinya dia tidak mengetahuinya. Ya, di dunia ini memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan sihir teleportasi. Dan aku bisa bertemu dengan orang-orang yang terkemuka di dunia ini. Dan ada yang mengatakan ini kepadaku. Sepertinya kau dipanggil di dunia ini oleh seseorang. Itulah yang dikatakannya. Kemudian Rudy bertanya, siapa yang mengatakan hal itu? Itu juga tidak bisa aku katakan, kata Nanahoshi. Singkatnya, dia orang yang terkenal di dunia sihir pemanggilan. Tapi aku juga mengetahui kalau orang ini tidak memanggil manusia dari dunia lain. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sihir pemanggilan, aku memutuskan untuk masuk di Akademi Sihir. Tapi dari penelitian yang kulakukan, aku juga harus mempelajari lingkaran sihir. Itulah yang menyulitkanku, karena semua buku tersebut menganggap pembacanya mempunyai mana. Rudy bertanya, lalu masalahnya di mana? Nanahoshi menjawab, di mana masalahnya katamu? Kau harusnya sudah menyadari kalau kita berdua tidak punya mana, bukan? Rudy heran dengan perkataan Nanahoshi. Rudy berkata, Nanahoshi berkata, apa? Apakah ada yang salah? Rudy menjawab, aku punya mana. Maksudku, aku bisa menggunakan sihir. Bahkan aku dengar kalau mana yang kumiliki adalah salah satu yang terbanyak di dunia ini. Itu juga dikatakan oleh Dewa Naga Orsted. Kemudian Nanahoshi berkata, jadi begitu ya, mungkin kondisimu berbeda karena kau direinkarnasi, tapi sepertinya level manaku adalah 0 dan sama sekali tidak ada, kata Nanahoshi. Masalahnya ada di pola lingkaran sihir yang diturunkan hanya melalui ucapan. Jadi sebagian besar sudah hilang, tapi aku belum menyerah. Aku meneliti dasar lingkaran sihir. Tidak ada lagi orang yang bisa membuat lingkaran sihir baru. Dan dengan menggambar serta bereksperimen dengan banyak pola lingkaran sihir, aku berhasil menciptakan sihir yang baru. Kemudian Rudy sangat terkejut. Oh, itu hebat, katanya. Kau harus menunjukkannya kepadaku. Tapi, kata Nanahoshi, aku tidak bisa memberitahumu semua hasil penelitianku dengan gratis. Jadi kita akan membuat kesepakatan. Aku tidak punya mana, kata Nanahoshi. Dan aku tidak bisa menggunakan sihir pertempuran. Aku benci dunia ini, katanya. Rasanya tidak nyata, makanannya juga tidak enak. Moral di sini terasa aneh dan semuanya terasa sulit kurasakan. Tubuhku mungkin tidak akan menua, tapi itu bukan berarti aku abadi, kata Nanahoshi. Dan juga ada orang yang kutinggalkan di dunia lain. Bagaimana denganmu? Rudy menjawab, aku mencintai dunia ini. Di sini, aku memiliki banyak teman dan orang-orang yang menolongku dalam menghadapi kesulitan. Aku tidak ingin kembali, katanya. Nanahoshi berkata, baiklah, aku mulai mengerti. Sepertinya tadi kau mengatakan kalau kau sudah tidak ada lagi hubungan dengan dunia lama. Tujuanmu dan tujuanku mungkin berbeda, tapi kita berdua menginginkan hal yang sama. Jadi, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Rudy bertanya, memangnya apa yang kau inginkan dariku? Nanahoshi menjawab, kau bisa menggunakan sihir yang kuat, bukan? Aku hanya ingin kau membantuku dalam bereksperimen dengan menggunakan sihirmu. Dan kalau kau mau melakukannya,
Aku akan memberitahumu semua hal yang ingin kau ketahui. Aku juga akan membantumu kalau kau membutuhkan bantuanku. Jadi bagaimana? Dalam hati Rudy melihat ke arah Nanahoshi, bahwa ini kesepakatan yang menguntungkan. Dia terlihat cukup pintar, dan sepertinya dia akan baik-baik saja meski tanpa bantuanku. Tapi sepertinya akan sulit kalau sama sekali tidak memiliki mana. Rudy kemudian berkata, sembari memegang tangan kanan Nanahoshi. Rudy berkata, baiklah, sebagai sesama petualang dari dunia lama kita, aku akan membantumu. Nanahoshi berkata, baiklah, terima kasih, itu akan sangat membantuku. Kemudian Rudy berkata, jangan pernah ingkar janji, oke? Seseorang pria tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nanahoshi berkata, mendengarmu mengucapkan ungkapan Jepang seperti itu, aku jadi sedikit terharu. Nanahoshi sepertinya diperlihatkan memasang sebuah cincin di jari manisnya. Kalau begitu, kata Nanahoshi, untuk sekarang waktu ini, apa yang ingin kau ketahui? Pria itu mengatakan kepadaku, kalau sekarang kau sedang menginvestigasi insiden teleportasi yang dimaksud adalah Fit. Kemudian dalam hati, Rudy berkata, oh, apakah Fit menjelaskan kepadanya ketika aku pingsan tadi? Kemudian Rudy berkata, tunggu sebentar, kalau begitu kita akan menggunakan bahasa yang dia pahami. Rudy melanjutkan, Fit, aku akan menanyakan mengenai insiden teleportasi kepadanya. Kemudian Fit berkata, ah, benarkah? Kalau begitu, kata Rudy, tolong beritahu kami apa yang kau ketahui tentang insiden teleportasi. Nanahoshi menjawab, aku tidak tahu banyak tentang apa yang menyebabkan insiden itu. Tapi 5 tahun yang lalu, tidak lama setelah aku sampai di dunia ini, waktunya bertepatan. 5 tahun yang lalu, tiba-tiba aku ada di Asura. Insiden itu mungkin reaksi atas kedatanganku di dunia ini. Dengan kata lain, akulah penyebabnya atas terjadinya insiden itu. Bukankah begitu? Dalam hati Rudy berkata, seperti dugaanku. Fakta bahwa pemanggilan dan teleportasi adalah hal yang mirip. Terlebih lagi Nanahoshi yang telah dipanggil ke sini, kata Rudy. Bahkan aku bisa menyadari semua itu setelah menarik semua kesimpulan yang dia katakan. Dalam hati Rudy berkata, rasanya lega setelah tahu kalau bukan aku penyebabnya. Tapi setelah berbicara dan menyampaikan informasi itu, Fit tiba-tiba ngegas dan melancarkan serangan sihir kepada Nanahoshi. Tapi Nanahoshi menangkisnya dengan cincin yang dia pakai tadi. Fit berkata, apa kau tahu seberapa besar penderitaan yang kami hadapi karena bencana itu? Ayahku, ibuku, dasar bajingan. Tapi Nanahoshi sepertinya berkeringat menangkis serangan dari Fit Senpai. Nanahoshi berkata, Rudius, jangan diam saja, bantu aku. Kemudian Rudy memegang tangan dari Fit. Rudy berkata, Fit, tenanglah. Bagaimana bisa aku tenang, kata Fit, setelah mendengar semua yang dia katakan. Dia mengatakannya sendiri, bukan? Kalau dia yang menyebabkan semua itu. Kau juga menderita, bukan? Kata Fit. Kemudian Rudy berkata, maaf, aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Tapi dia juga korban. Fit kemudian mulai memahami. Fit berkata, apakah itu benar? Kemudian Nanahoshi berkata, mungkin aku salah merangkai kalimatku. Aku minta maaf. Kemudian Fit berkata, tidak. Akulah yang harus minta maaf. Aku tidak mengira Fit akan semarah itu, kata dalam hati Rudy. Dia mengatakannya kalau seseorang yang dia kenal ada di sana, tapi orang tuanya juga ada di sana. Kemudian Nanahoshi mengatakan, aku tidak tahu informasi lagi mengenai insiden itu. Rudy bertanya, apakah Dewa Naga Orsted tidak mengatakan sesuatu padamu? Nanahoshi berkata, tidak. Orsted hanya mengatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi hasil penelitianku terlihat menjanjikan. Jadi kata Rudy, kalau penelitianmu terus berkembang, kita akan bisa mengetahui siapa di balik insiden itu. Nanahoshi berkata, setidaknya kita bisa mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Tapi aku butuh seseorang dengan mana yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Rudy kemudian berkata, jadi begitu ya. Jadi kehadiranku di sini jadi berkah untukmu. Kemudian Nanahoshi berkata, berkah? Hehe, sembari tertawa. Tepat sekali, kata Nanahoshi. Kemudian Rudy berkata, baiklah, aku akan datang kemari lain waktu.
Senang bertemu denganmu, Nanahoshi. Akhirnya, scene ditutup di mana mereka berpisah bertiga, di mana pada saat itu mereka sudah berjanji akan bekerja sama. Di sisi lain, Nanahoshi berbeda dengan kehidupan Rudy. Rudy adalah orang yang sudah meninggal dan direinkarnasi di kehidupan barunya. Sedangkan Nanahoshi belum meninggal. Sepertinya, dia hanya tersandung ke dunia lain. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.